Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Tak tanggung-tanggung, KPK pun rencananya akan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin 10 Juni mendatang terkait kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Tak tanggung-tanggung, KPK pun rencananya akan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin 10 Juni mendatang terkait kasus ini. KPK berharap Hasto dapat bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan tim penyidik KPK tersebut. Hal ini dikarenakan keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK dalam menuntaskan kasus Harun Masiku yang menggantung sejak 2020 lalu. Perkara dengan tersangka HM, yaitu DPO Harun Masiku, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Pak Hasto Kristianto, gitu ya. Kemarin juga ada pertanyaan itu dari teman-teman. Itu untuk hadir nanti hari Senin, ya. Tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10 di dalam surat panggilannya itu sudah dikirimkan, dan kami berharap yang bersangkutan bisa hadir sehingga bisa menjelaskan apa yang nanti akan dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, begitu ya. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya siap memenuhi panggilan KPK pada pekan depan. Hasto mengatakan dirinya tidak takut menghadapi dan memenuhi panggilan dari aparat penegak hukum. Saya akan datang dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan. Apalagi KPK ini didirikan oleh Bu Megawati. Kualat saya kalau nggak hadir, maka saya akan hadir. Artinya sudah menerima undangan dari KPK, Mas? Kan hari Senin katanya mau dipanggil nih, Mas? Belum. Ya kalau dapat informasi dari media, ya nanti Senin saya kosongin ya, untuk hadir di panggilan ini. Sebelumnya KPK juga sempat memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. KPK telah memeriksa 1 orang pengacara dan 2 orang mahasiswa hingga mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap dengan tersangka mantan caleg dari PDIP tersebut. Tim Liputan BTV. Pernyataan pihak lembaga anti rasuah yang akan kembali mengusut kasus dan keberadaan Harun Masiku menuai berbagai respons masyarakat. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman. Selamat sore Pak Bonyamin. Selamat sore. Ya Pak Bonyamin, dengan KPK membuka kembali kasus Harun Masiku ini, justru kita jadi bertanya-tanya ya, mengapa baru sekarang? Kalau dari MAKI sendiri melihatnya seperti apa? Pertama, apapun nanti kritikan saya, kontennya tetap saya mendukung KPK menuntaskan semua korupsi. Tidak boleh ada tunggakan, termasuk Harun Masiku. Itu harus dituntaskan semua. Dan tidak boleh dibuat lama-lama. Nah, khusus Harun Masiku ini sebenarnya terus terang aja saya pesimis ini akan tertangkap. Karena apa? Biasanya KPK itu kalau mengejar buronan itu ya diam-diam, menguntit temennya, menguntit familinya, bahkan istrinya, ketemu di mana segala macam, terus kemudian akhirnya ketahuan si DPO dan kemudian ditangkap. Nah, ini kok malah aneh, mau nangkep orang manggil saksi, manggil kerabatnya, lawyernya, itu terus yang sebelumnya melakukan penggeledahan di rumahnya Wahyu Setiawan di Banjarnegara gitu. Rasanya terus terangannya aneh, apakah kemudian Harun Masiku pernah bersembunyi di tempat rumahnya Wahyu Setiawan? Waktu itu Wahyu Setiawan pun juga sedang di dalam penjara gitu. Jadi rasanya ini janggal gitu loh, apa yang dilakukan KPK ini betul-betul janggal, enggak seperti kebiasaan. Maka saya mengatakan ini kok rasanya seperti gimmick aja gitu. Jadi supaya kelihatan nyari Harun Masiku gitu. Padahal ya sebenarnya tidak serius-serius amat kalau saya boleh mencurigai begitu. Jadi masih. Baik Pak Bonyamin, Anda sendiri sebenarnya yakin tidak KPK benar-benar ataupun mampu menangkap seorang Harun Masiku? Ya kalau niatnya itu mau nangkap itu dulu 4 tahun yang lalu saya yakin ketangkep itu.
Karena waktu itu kan ada halangan, terus kemudian seperti menyerah begitu. Habis itu kemudian menjadi gimmick aja setelah itu gitu. Jadi ini yang saya pada posisi niatnya itu yang belum saya lihat. Nah, kalau kemampuan saya kan mampu kok. Mampunya dari mana? Karena kemauan gitu loh. Jadi kalau soal sarana, alat, dukungan segala macam banyak, dan kepolisian juga mendukung penuh gitu. Bahkan Pak Krisnamurti pernah mengatakan pernah mempunyai jejak-jejaknya gitu. Nah, tapi nampaknya KPK kayak ogah-ogahan waktu Pak Krisnamurti datang ke KPK. Akhirnya Pak Krisnamurti sorenya seperti meralat gitu bahwa itu video lama. Ya, karena beliau mungkin responnya KPK kok kayak malah dibantu seperti ogah-ogahan kan itu. Jadi ya akhirnya menjadi sesuatu yang malah berpolemik hingga saat ini. Baik. Pak Boyamin dan juga pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Kita akan menuju ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk mengikuti konferensi pers dari Prabowo Subianto bersama dengan Khofifah dan Emil Dardak. Didik, dirawat di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Tapi saya ketemu beberapa tokoh juga dari Jawa Barat. Begitu dengar gagasan Ibu Khofifah, mereka juga siap. Pesantren-pesantren di Jawa Barat pun siap, dan saya kira di seluruh Indonesia siap untuk menerima anak-anak dan korban-korban dari Palestina. Jadi saya sudah menyampaikan ke Ibu Khofifah, ini akan saya lapor ke Bapak Presiden, dan saya akan juga bawa ini karena saya dapat juga tugas dari Presiden Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam KTT Gaza yang akan diselenggarakan tanggal 11 Juni yang akan datang di Amman, Yordan. Nanti kesiapan rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam membantu rakyat Palestina akan saya sampaikan di acara kesempatan tersebut. Dan saya akan koordinasi dengan Sekjen PBB dan dengan pimpinan negara-negara kawasan tersebut untuk kita laksanakan tawaran kita. Saya kira itu dari saya sementara. Mungkin Ibu Khofifah mau menyampaikan beberapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kita hormati Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, juga Presiden terpilih 2024-2029, seluruh jajaran DPP Partai Gerindra yang saya hormati, kawan-kawan media semua yang saya hormati, saya dan Mas Emil Dardak. Pertama, kami menyampaikan terima kasih bahwa kami baru saja menerima surat keputusan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, yang insya Allah proses pendaftarannya akan dilaksanakan 27 November, kemudian 27 Agustus, dan 27 November insya Allah sudah pemilihan gubernur dilakukan serentak pilkada se-Indonesia. Tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, insya Allah kami siap bekerja keras, dan mudah-mudahan berseiring ridho barka Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini. Berikutnya yang kedua, yang terkait dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan mendidik putra-putri dari Palestina. Sesungguhnya kami ingin melaporkan bahwa selama ini Muslimat NU memiliki learning center terbesar di Malaysia, karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi. Jadi learning center yang ada di Malaysia, kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur, itu sudah berjalan selama ini. Artinya kami sudah punya pengalaman bagaimana mendidik putra-putri kita, terutama dari PMI, jadi dari pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dan kebetulan kami...
Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan konferensi pers pasca pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Khofifah dan Emil Dardak. Dalam pertemuan tersebut, Partai Gerindra resmi memberikan dukungannya kepada Khofifah Emil untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 mendatang. Dan pemirsa, kita kembali membahas terkait dengan perburuan Harun Masiku. Masih bersama kami Ketua Maki Boyamin Saiman. Pak Boyamin, terima kasih masih bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Melanjutkan diskusi kita tadi, Pak Boyamin, Anda cukup yakin sebenarnya KPK bisa saja menangkap Harun Masiku. Jadi apa sebenarnya kendala yang menyebabkan selama 4 tahun ini seperti sulit sekali dilacak keberadaannya bahkan untuk ditangkap? Ya, karena satu aja tidak ada kemauan. Gitu. Jadi mampu itu karena mau sebenarnya, atau mau pasti mampu. Karena KPK ini memang punya sarana itu. Gitu. Kalau saya melihatnya itu aja sih. Sampai saya ledek kan itu kan istilahnya beberapa pernyataan-pernyataan saya itu seperti yang mendorong dengan kalimat-kalimat satir misalnya begitu gitu kan. Pernah saya mengungkapkan ada informasi bahwa Harun Masiku sudah meninggal. Nah itu kan informasi gitu. Sampai KPK akhirnya nggak tahu masih hidup, masih kami buru lah. Ya tangkap dong gitu loh. Kalau misalnya saya tidak melempar kan seakan-akan KPK udah lupa gitu. Gara-gara saya melempar isu atau informasi bahwa sudah meninggal, maka kemudian jadi rame. Tapi ternyata tidak dapat. Yang lebih substansi lagi, kebetulan saya waktu itu kan dan sampai sekarang masih berlaku untuk sidang absensia tanpa harus menunggu ketemunya Harun Masiku. Jadi disidangkan dengan Harun Masiku, diproses, putus oleh pengadilan, dinyatakan bersalah. Nanti kalau ketemu tinggal langsung menjalani pidananya. Jadi KPK tidak mempunyai hutang lagi. Nah, nampaknya itu juga tidak direspon dengan baik. Padahal kan yang tersangka yang lain itu 4 atau 5 yang lain kan sudah disidangkan, sudah terbentuk polanya, dibuktikan bagaimana. Dan Hasto Kristianto setahu saya ya hanya formalitas-formalitas, tidak ada rangkaian yang kira-kira akan dikembangkan lebih jauh karena kesaksian-kesaksiannya nampaknya tidak bisa dikembangkan. Nah ya sudah, berarti kan tinggal sidangkan in absentia segera selesai. Nah itu yang ternyata usulan saya sampai sekarang belum dipenuhi. Jadi kalau memang mau menuntaskan, ini kan waktunya tinggal 3 bulan. Ya sudah, kalau seminggu 2 minggu ke depan tidak bisa menangkap Harun Masiku, tolong KPK melakukan proses sidang in absentia. Sidang tanpa kehadiran terdakwa. Dan itu sudah biasa, Kejaksaan Agung sudah sangat berpengalaman. KPK memang belum pernah berani. Saya pikir KPK itu lebih hebat dari Kejaksaan Agung, tapi dalam hal yang dimungkinkan oleh undang-undang, oleh hukum, tapi tidak dijalankan. Misalnya dulu kan dalam kasus Senturi itu Kejaksaan Agung, bahkan orang warga negara asing tuh Rahmat Ali ini sama Samwarak yang Senturi itu disidangkan in absentia dan malah gampang itu pembuktiannya dan segera selesai dan vonisnya juga berat 15 tahun. Nah itu karena faktor melarikan diri. Nah ini kan sebenarnya bisa dilakukan, tapi nampaknya enggan juga. Seperti nampaknya KPK ini terhadap hal-hal yang kalau diusulkan orang lain itu kayak mereka nggak mau karena kesannya mereka seperti didikte atau apa. Ini kan ego namanya. Nah ini yang menurut saya terus terang aja ini menurunkan kepercayaan masyarakat. Ini apalagi terus terang aja masyarakat ada yang memahami ini sebagai politik karena sekarang PDIP dan Hasto Kristianto dianggap tidak dalam pemerintahan, kemudian kayak dicari-cari kan itu. Ini dan PDIP terus terang aja saya sebagai orang politisi Orde Baru pernah jadi DPRD di Solo melihatnya justru dimainkan dengan cantik oleh PDIP maupun Hasto Kristianto dengan mengatakan akan siap hadir. Ini saya takut kualat karena yang membentuk KPK adalah Bu Megawati. Nah ini kan seakan-akan malah kayak ditantang KPK itu, kalian itu toh juga tidak punya bukti apa-apa gitu kan, kemudian hanya dianggap lucu-lucuan gitu. Sementara PDIP malah memainkan isu ini dengan baik dan sekarang malah PDIP Hasto Kristianto dapat nilai plus, KPK-nya dapat nilai minus, kan malah menjadi merugikan KPK sendiri itu. Kuncinya bukan kemampuan tapi kemauan begitu ya. Nah Pak Boyamin, di awal tadi ada mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPK saat ini dengan mengatakan akan mengusut kembali dan sebagainya sebagai sebuah gimmick. Apa kemudian yang bisa dan harus dilakukan KPK untuk meyakinkan Anda dan masyarakat Indonesia bahwa membuka kembali kasus ini bukan sekedar gimmick? Iya, tangkap hari ini gitu. Jangan terlalu lama gitu, jangan besok kalau perlu.
gerak cepat itu hari ini, maksimal minggu inilah, besok udah tertangkap atau Sabtu begitu. Baik. Lah ngapain kalau kemudian tidak akan menangkap, manggil-manggil orang? Ini kan hanya sekedar, ya itu tadi saya anggap gimmick gitu. Mau nangkep orang kok manggil-manggil saksi, manggil-manggil penangkap terus menggeledah rumahnya Wahyu Setiawan. Lain namanya dulu misalnya nangkep Pak Nur Hadi, itu kan saya agak sedikit tahu lah dan nyumbang dikit lah informasi bagaimana harusnya dilakukan KPK. Nah, tiba-tiba ditangkap dan dipublikasikan bahwa Pak Nur Hadi sudah ditangkap, caranya baru agak dibocor-bocorin sedikit, kan begitu. Atau nangkep dulu yang paling terkenal itu Nazarudin di Kolombia, nah sudah tertangkap di sana baru dipublikasikan. Nah ini Harun Masiku ini sebenarnya dari sisi kerugian negara bahkan itu tidak ada karena hanya suap dan nilainya pun nggak sampai 1.900.000.000. Ini kalau diprofilkan sesuatu yang bahwa dia ini buron nomor wahid gitu. Padahal ya itu tadi, kalau memang bisa tangkap minggu ini, kalau nggak bisa minggu depan proses sidang in absentia. Ya biar nggak jadi polemik yang ini malah KPK loh, gitu loh sebenarnya. Baik, kita nantikan aksi nyata dari KPK supaya meyakinkan dan membuktikan bahwa ini bukan sekedar gimmick. Terima kasih Pak Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi. Selamat sore. Dan pemirsa. Selamat sore.